Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Um, Oke, teman-teman lagi di mana nih? Ada yang lagi di luar ya kayaknya ya? Iya, Kak, kita lagi habis rapat, jadi masih pada ngumpul di luar ini. Oh iya, itu berarti kalian ada yang rame-rame ya, barengan. Iya, ini lagi rame-rame. Oke deh. Ya, jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak kami ucapkan pada teman-teman HMS UPJ dan juga seluruh mahasiswa sipil UPJ yang hadir pada malam hari ini ya. Perkenalkan, aku Ansel dari Creative Station akan membantu juga untuk acara pada malam hari ini. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar aplikasi pembelajaran untuk memaksimalkan peluang. Nah, jadi untuk saat ini kita tuh lebih pengen menggali ya, gimana sih cara-cara kalian nih sebagai mahasiswa di teknik sipil bisa mendalami lebih lanjut nih ilmu yang kalian punya di perkuliahan dan menemukan platform yang tepat juga untuk bisa menyalurkan ilmu kalian dan mencari pengalaman juga tentunya di industri yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu kita akan membahas nih platform kita Creative Station. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar juga ya. Creative Station itu apa sih? Nah, jadi setelah kita berpartner ya dengan HMS UPJ, kita pengen tentunya bisa memberikan banyak manfaat nih buat teman-teman lewat platform kita. Maka dari itu, sekarang kita akan mendengar dahulu nih pemaparan dari founder dan juga CEO Creative Station, Kak Joras Lazordi. Selamat malam, Kak Joras. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak Joras? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi terima Ya. kasih juga Kak Joras sudah menyempatkan waktunya. Maka dari itu mungkin kita bisa langsung mulai kali ya, Kak. Oke. Oke, Oke. silakan Kak Joras. Oke, terima kasih Ansel. Selamat malam teman-teman dari MSPJ semua. Kenalin, nama gue Joras. Kita formal ya, pakai aku kamu aja atau pakai saya Anda aja ya. Nah, buat malam hari ini mungkin dari saya sendiri akan share presentasi ke kalian biar lebih enak kita ngobrolnya. Lebih mengenal ke Creative Station itu sebenarnya apa sih gitu, dan apa yang mau kita bawa ke teman-teman, teknologi apa yang lagi kita kembangin untuk pembelajaran di masa depan nantinya, terutama untuk mahasiswa ya di sekarang. Oke. Oke, kenalin semuanya. Kami dari Creative Station, kita punya hashtag aplikasikan pembelajaran kamu. Nah, sebelum kita kenalan, mungkin lebih baik dari saya pribadi, perkenalan dulu. Nama saya Joras Lazuardi, dari tahun 2002, jadi Creative Station itu baru diciptakan tahun 2022, dan saya sebagai CEO-nya. Dan sebelum ini, sekitar kurang lebih 3 tahun, saya bekerja di perusahaan Jepang, di Asahi, dan menjabat sebagai Assistant Section Chief di Asahi. Terus sebelumnya sendiri saya juga berkuliah di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, mungkin sebelum kita lanjut mengenai Creative Station, saya mungkin akan sharing-sharing dulu sedikit kenapa Creative Station itu dibuat gitu. Dan sebelum sharing-sharing soal Creative Station, saya akan perkenalkan diri lebih lanjut. Jadi selama kuliah dulu saya hobi banget jalan-jalan dan hobi banget berpetualang, yaitu ikut-ikut lomba lah dulu, ikut-ikut lomba, ikut-ikut seminar, dan puji syukurnya dianugerahkan beberapa kemenangan juga di beberapa kompetisi. Terus saya pernah juara 1 di kompetisi bangunan air, juara 3 Project Management Challenge PMI, terus FinHack the Challenge dari BCA, top chance di top 5 Chance UI, dan juara 1 LKTI CIVEX UTS di tahun 2017. Nah, jadi karena saya hobi banget dulu, penasaran lah kayak nyoba-nyoba hal baru gitu, termasuk lomba, akhirnya punya kesempatan dekat sama profesor, sama intelektual, dan expert-expert di bidangnya. Itu yang saya alami dulu. Dan akhirnya saya nanya juga nih, kan karena kita dulu kuliah, dan kalian juga sekarang lagi kuliah ya, setelah ini kan tahapnya adalah bekerja. Nah, akhirnya saat itu saya tanya ke mereka-mereka, apa sih yang sebetulnya
kita butuhkan di dunia kerja. Karena saat itu kan saya punya kesempatan untuk ngobrol mereka dan lebih dekat gitu ya. Ternyata mereka cerita banyak tentang apa aja yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan sayangnya yang saya rasakan itu ternyata setelah saya coba banyak hal juga, pengetahuan saya sendiri terhadap dunia profesional tuh masih kurang. Itu yang saya rasakan dulu di tahun 2017 lah. Mulai kerasa itu ya begitu semester 6 ke 7 gitu ya, udah mulai kerasa. Nah, dan yang saya ketahui juga ternyata persaingan untuk masuk ke perusahaan itu sangat ketat. Dan akhirnya saya baru tahu nih benda-benda yang namanya Lumion, Tableau, Blender, MySQL, Python, AutoCAD, SketchUp, Revit, Tekla. Ini adalah benda-benda yang baru saya tahu saat saya di tahun 2017 itu. Jadi begitu semester akhir itu saya baru sadar, oh ini ternyata benda-benda yang saya nggak tahu yang dipakai di dunia kerja gitu. Dan saat itu saya merasa insecure. Jadi pada tahun 2017 itu setelah melanglang buana nyoba berbagai macam jenis perlombaan, saya masih merasa insecure, ternyata masih banyak ya hal yang saya kurangi dan saya masih perlu nilai tambah gitu. Di mana nilai tambahnya adalah saya harus belajar lagi nih hal-hal yang saya nggak tahu tadi. Ini yang saya rasakan tahun 2017. Dan akhirnya saya mulai menekatkan diri untuk oke, kalau gitu saya masih harus cari tahu lagi soal lebih banyak mengenai dunia kerja dan akhirnya saya mencari nilai tambah. Nah, mungkin teman-teman tahu kayak ruang guru gitu ya, ruang guru atau mungkin My Skill ID atau mungkin pengembangan-pengembangan pengetahuan lainnya yang sekarang dari Indonesia itu zaman dulu belum ada. Tahun 2017 tuh belum ada. Jadi kalau saat dulu saya searching-searching gitu ya mau belajar itu ketemunya Udemy, Skillshare, Coursera. Yang dimana ini pun kurang lebih platformnya mirip-mirip lah sama yang sekarang ada My Skill dan Ruang Guru dan teman-temannya. Dimana saat saya coba cari gitu ya, saya coba lihat nih, ini tuh kalau saya mau tambahan berapa sih kira-kira gitu. Ternyata kayak belajar SketchUp aja itu dia hampir 800.000 gitu. Belajar SketchUp, belajar V-Ray, atau belajar hal-hal yang sebenarnya simple dari dasar tapi ya, dan itu harganya sangat mahal gitu. Nah, FYI buat teman-teman semua, saya ikut lomba sebenarnya bukan karena selain penasaran gitu ya. Saya juga dulu itu bayar kuliah itu sendiri. Jadi sebelumnya saya punya part time gitu, part time job, tapi karena capek, mendingan coba deh cari sebuah hal yang bermanfaat dan menghasilkan uang. Akhirnya saya ikutan lomba. Jadi saya menekatkan diri untuk menang lomba tuh bukan gara-gara CV sih, CV sedikit lah. Tapi lebih karena pengen dapat uang jajannya dan saya bisa bayar uang kuliah, saya bisa jajan juga gitu. Dan ini nggak masuk nih ke dalam budget gitu. Jadi ini bukan hal yang bisa saya jangkau saat itu. Dan sayangnya sampai saat ini pun harga kursus-kursus seperti ini masih semahal itu, masih 800.000, masih 900.000. Ya murah-murah paling cuma sekitar 200 atau 100.000. Tapi tetap nggak masuk ke uang di kantong, uang jajan kita lah gitu. Atau uang jajan kebanyakan orang di Indonesia ya. Dan di mana masalahnya sendiri dari harga course yang mahal, saya sendiri nggak tahu apakah course itu berkualitas dan sesuai harapan atau enggak. Karena saya nggak punya kesempatan nyobain course-nya secara langsung, cobain dulu semuanya, bermanfaat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya harus bayar mahal. Akhirnya yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mengurungkan niat. Saya mengurungkan niat karena satu, harga course-nya tidak mampu saya jangkau pada saat itu. Dan yang kedua adalah saya nggak tahu course-nya bagus atau enggak. Dan tapi setelah saya mengurungkan niat ini, saya sendiri berjanji. Jadi pada saat itu ini adalah sebuah masalah yang menurut saya pada saat itu ya kayaknya nggak cuma saya doang deh yang ngalamin gitu. Saya masih termasuk yang cukup beruntung. Kayaknya masih banyak lagi yang lebih nggak beruntung lainnya gitu. Dan dari situ sendiri akhirnya saya berjanji ini adalah masalah yang sebenarnya harus bisa diselesaikan. Harusnya kita bisa menciptakan sebuah hal yang nantinya menciptakan kursus yang harganya murah, tapi harganya terjangkau. Dan 3 tahun setelahnya, jadi kan pada saat itu akhirnya tahun 2017-2018 tahun 2019 saya lulus gitu ya. Saya sudah tamat dari universitas dan pada saat itu karena saya masih belum punya modal gitu ya. Jadi masih belum kerja lah. Akhirnya saya memutuskan untuk oke kita nabung dulu dan kerja dulu. Dan 3 tahun setelahnya saya ceritakan ini ke teman-teman sejawat saya, akhirnya mereka menjadi para founder dari Creative Station. Dan kita semua punya keresahan yang sama nih teman-teman.
keresahan yang sama itu adalah gimana sih sebenarnya kita bisa menciptakan sebuah pendidikan yang murah tapi berkualitas tinggi. Ini kan yang mau pendidikan kan nggak cuma kita doang ya, yang mungkin ada di Pulau Jawa, tapi mereka juga yang ada di Pulau Sumatera, mereka juga yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, yang mungkin secara kemampuan finansial nggak sebesar itu untuk nambahin kemampuan. Terus pertanyaannya apa? Apakah mereka harus tersingkir? Nah, dari situ akhirnya kita punya sebuah gagasan, teman-teman. Creative Station berangkat, oh ini sebuah masalah yang harusnya bisa diselesain tuh. Di mana kita harusnya bisa buat sebuah course berkualitas, tapi harganya murah. Nah, disinilah kita punya ide namanya Golden Pot. Oke, sebelum aku lanjut nih cerita soal Creative Station ke teman-teman, menjelaskan Creative Station itu apa, aku mau tanya dulu dong. Kalian boleh jawab di chat, boleh juga open mic ya. Kalian pada tahu film yang namanya Squid Game nggak? Squid Game yang katanya mau ada seri keduanya tuh, pada tahu nggak? Boleh jawab di chat atau boleh buka mic mungkin? Pada tahu Squid Game? Coba aku buka chat dulu ya. Tahu Kak? Oh, dari Teguh tahu. Yang lain gimana? Yang lain pada tahu Squid Game nggak nih? Nanti aku mention Squid Game. Pernah dengar? Ada yang nonton mungkin? Nggak ada yang suka nonton, nggak ada yang suka Netflix itu tahu. Oke, dari Mark Alef tahu. Yang lain gimana yang lain? Pada tahu nggak nih? Nggak tahu. Oh, kalau Hunger Games mungkin. Hunger Games, tahu nggak? Hunger Games, Hunger Games. Ayo. Squid Game, Hunger Games, bentuknya kan kayak gitu-gitu ya, mirip-mirip. Oke, ini aku lanjut ya. Jadi, oh, Mark Alif tahu juga. Oke. Nah, jadi aku lanjut ya. Jadi, kalau kalau teman-teman tahu Squid Game atau Hunger Games, teman-teman pernah penasaran nggak sih? Kok mau ya mereka, gitu ya, dengan imbalan uang yang sangat banyak, atau dengan imbalan tertentu, itu sampai melakukan hal yang keji gitu. Sampai melakukan hal yang cukup ekstrim. Ya, dalam kasus Squid Game kan sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Serem banget. Nah, pernah kepikiran nggak sih, gimana seandainya uang yang banyak itu, yang ada di Squid Game, sebanyak itu, diganti purpose-nya. Jadi dari awalnya mereka, misalnya ya, kalau tadi kan kalau di Squid Game kan mereka harus saling bunuh-bunuhan supaya bisa dapat uang banyak. Gimana kalau melakukan hal baik tapi dapat uang yang sangat banyak? Gitu. Kita ganti coba. Bisa nggak uang yang banyak ini membuat orang melakukan hal baik? Nah, di sini Creative Station mengangkat konsep itu, teman-teman. Di mana kita di sini seolah-olah punya sebuah celengan yang kita namakan Golden Pot. Jadi Golden Pot itu, kalau setiap teman-teman belajar di Creative Station, kan di sana harga di Creative Station pun murah ya. Jadi harganya cuma Rp30.000. Itu pun sebenarnya hampir semua uangnya itu masuk dalam celengan ini. Jadi masuk ke dalam celengan yang namanya Golden Pot. Jadi kita semua nih mahasiswa dan seluruh elemen pembelajar di seluruh Indonesia patungan. Setiap belajar naruh ke dalam celengan, yaitu namanya Golden Pot. Dan mereka-mereka yang bisa menang dari Golden Pot ini adalah rekan-rekan kita nih atau senior-senior kita yang expert gitu ya, yang mau ngajarin kita, yang memberikan pengajaran paling bagus, dialah yang berhak menang ke Golden Pot. Mirip kayak Squid Game kan, tapi untuk kebaikan. Gitu. Jadi itu adalah purpose dari Golden Pot, di mana kita patungan nih. Kita sesama pembelajar, karena harga course itu mahal, kita patungan aja yang gede, terus bagi mereka yang bisa mengajarkan secara bagus, dapat uangnya. Gitu. Dan disitulah kenapa Golden Pot menarik expert. Jadi ini nggak cuman kita kasih tahu ke kalian, kita pun udah ngasih tahu ini ke banyak expert. Dan kurang lebih sekitar 500 sudah kita approach, sekitar 70 sudah join, sudah mereka merasa konsep ini menarik dan mereka ingin coba gitu ya. Dan ini kita masih di teknik sipil. Jadi nanti pun kita akan berkembang ke jurusan-jurusan lainnya. Nah ini mungkin potret Golden Pot beberapa waktu yang lalu. Teman-teman kalau mau lihat ini bisa ke creativestation.id. Kalian klik more di halaman Golden Pot. Jadi nanti kamu bisa lihat di sana ada halaman Golden Pot. Kamu bisa lihat dan itu jumlahnya diupdate real time. 1 jam sekali sih diupdate-nya. Jadi setiap 1 jam sekali kita update angkanya. Gitu. Dan nanti kita berharap makin gede uangnya, makin banyak juga yang mau ngajar di kita. Gitu ya. Makin banyak yang mau ngajar di Creative Station dengan harga yang murah. Nah, untuk menang Creative Station sendiri, itu nggak setiap orang atau nggak setiap expert bisa menang. Yang bisa menang itu, kita punya 5 kategori lah kurang lebih. Ada most enroll, most favorite, most impactful, best of the best, sampai top 20%. Ini semua nanti dibagikan ke kategori-kategori ini, gitu. Di mana pemenangnya ada ketentuannya. Teman-teman bisa ke page Creative Station untuk baca lebih lanjut mengenai Golden Pot. Dan expert itu mendapatkan kurang lebih sekitar 97%
Yang terbaiknya ya, 97% dari isi golden pot. Buat expert-expert yang nggak menang tuh dapat 3%. Tapi apakah cuman ke expert doang dibagiinnya? Enggak. Karena golden pot ini juga dibagiin ke teman-teman himpunan. Jadi tabungan ini nih, tabungan yang kita tabung bersama ini, yang dimasukin di golden pot, itu nanti akan dibagikan lagi ke himpunan-himpunan yang paling aktif. Gitu. Dimana nggak cuma himpunan doang, tapi mereka-mereka yang belajar atau yang kita sebut creative people itu juga dapat bagian dari golden pot buat mereka-mereka yang terbaik. Nah, teman-teman bisa gunain ini buat beasiswa atau teman-teman di himpunan juga bisa gunain nanti uangnya yang ada di dalam golden pot itu sebagai acara untuk event gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngadakan event. Nah, apakah hanya golden pot aja, Kak Jonas? Enggak. Karena di sini kita juga melakukan penjagaan kualitas. Jadi kita benar-benar menyaring course-nya, teman-teman. Nggak sembarangan orang bisa bikin course di Creative Station. Kita akan jaga dulu kualitasnya. Bahkan kemarin kita sempat nolak beberapa expert karena kualitasnya nggak masuk di Creative Station. Terus, apakah semua orang bisa jadi expert? Enggak. Expert di Creative Station hanya terbatas 300 expert. Jadi kalau kamu lihat keluar sana, gitu ya, itu kebanyakan kayak kompetitor-kompetitor lain atau mungkin seperti Udemy, Coursera, dan Skillshare tadi yang aku mention, mereka bangga nih, mereka bilang, kita punya pengajar belasan juta orang. Creative Station enggak, Creative Station cuma mau pilih yang terbaik dari yang terbaik. Dimana makanya kita cuma masukin sekitar 300 expert aja. Gitu. Dan Creative People bisa selalu nge-request course yang kalian mau. Sekarang kita mungkin masih di teknik sipil, tapi setelahnya kita akan expand lagi ke marketing, ke data science, mungkin teman-teman yang mau bekerja di startup setelah ini juga bisa kita akomodir. Terus, apalagi yang bakal ada di Creative Station itu project. Jadi teman-teman yang mau nambahin uang jajan nih, itu juga bisa project-an. Di mana project-an di sini saat ini memang ada batasnya course, tapi nanti di depan sedang kita perbaiki di mana teman-teman nggak usah ikut course dulu, bisa langsung ikut project. Walaupun tetap ada mengikuti bagian sertifikasinya lah yang gratis. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada Real Case Certificate. Nah, ini akan jalan pertama kali besok hari. Jadi teman-teman mungkin setelahnya bisa ikutan juga belajar bareng di Creative Station. Ini contoh proyekan. Jadi teman-teman yang mau ada proyekan kecil-kecilan bisa mampir ke Creative Station dan cobain ngebit di proyeknya. Siapa tahu kalian dapat, kalian bisa ikut dan nanti bisa dapat uang jajan. Karena ini dibayar beneran ya. Kita kerja sama beberapa project provider atau kita sebut di sini kontraktor lah. Mungkin teman-teman kalau tahu kontraktor atau konsultan, itu kita kerjasama minta mereka untuk naruh project yang mereka punya di sini di Creative Station. Gitu. Yuk aplikasikan pembelajaran kamu di Creative Station. Sebelum aku tutup, mungkin ada sedikit pesan nih, tapi bukan dari aku pesannya. Pesannya dari Mas Menteri ya kita nyebutnya. Aku stop share dulu ya. Jadi aku mau bagiin pesan dari Mas Menteri kita, namanya Mas Nadiem Makarim. Dia ada sebuah sharing bagus yang ternyata ini keresahan yang Creative Station punya juga. Gitu. Oke. Jadi gini analoginya. Ini anak-anak mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka, laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuman satu gaya. Misalnya gaya katak doang. Itu satu prodi. Ya, satu disiplin. Jalannya cuman satu gaya katak. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. Gimana nih anak nyebur ke laut. Mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang nggak diajarin gitu. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia nggak sekali-sekali dilatih di laut juga. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness. Dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi gini. Nah, itu pesan dari Mas Menteri. Di mana keresahan dari Mas Menteri itu adalah kita itu, ini yang juga saya rasakan dulu ya, saat kuliah, kita diajarin cuma satu mata pelajaran, lurus aja lempeng, padahal dunia nggak selurus itu. Saat sudah kerja, banyak banget hal yang nggak kita pelajari dunia kuliah, di saat kita duduk di bangku kuliah. Itu yang dimana ditemukan di tempat sosial, saat berinteraksi sama orang, dan di tempat-tempat lain yang sebetulnya lebih cepat berkembangnya daripada dunia kampus.
Buat informasi teman-teman, dunia kampus itu bisa berubah kurikulumnya setiap kurang lebih 4 tahun sekali. Padahal kita lihat aja ya, sekarang perubahan dunia itu cepat banget gitu. Tahun ini, tahun ini. Berubah cepat. Dan itu yang akhirnya nggak kejar sama kampus. Dan karena itulah dari Mas Menteri sendiri kemarin mengadakan namanya Kampus Merdeka, di mana ada Merdeka Belajar. Dan kita sendiri di Creative Station pun sedang meng-apply untuk Merdeka Belajar. Jadi teman-teman juga bisa dapat SKS kalau belajar di Creative Station, tapi kita masih apply ya. Masih belum sampai ke tahap itu, tapi sedang kita usahakan. Dan di mana cita-citanya juga sama nih. Gimana caranya setiap orang bisa belajar dengan mudah, dengan cepat, tapi harganya murah. Dan sebelum aku tutup presentasi malam ini, aku mungkin akan quote sebuah kata-kata dari Pierre Descartes. Dia adalah seorang filosof di masa lampau, sangat tersohor pada zamannya. Aku akan bacakan, yaitu begini kata-kata dia. The futures belong to those who give the next generation reason for hope. Masa depan adalah milik mereka-mereka yang memberikan generasi berikutnya harapan. Generasiku dulu susah buat belajar, maksudnya untuk dapat tambahan gitu ya, susah dan nggak bisa menyeluruh. Jadi alangkah baiknya generasi-generasi kalian dan generasi-generasi setelah kalian tidak mengalami kesusahan itu juga. Sekian dari saya, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Aku ucapin selamat datang di Creative Station. Itu adalah mimpi dari Creative Station yang mau kita bagikan ke teman-teman semua. Aku kembaliin ke Ansel. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Joras, atas pemaparannya yang semoga membuka wawasan dan mata teman-teman nih tentang kebutuhan kalian sebagai mahasiswa, mempersiapkan diri kalian tentunya untuk bisa menuju ke dunia profesional setelah lulus nanti. Nah, jadi mungkin setelah ini kita buka sesi tanya jawab dulu kali ya, Kak Joras. Bagi teman-teman nih yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang Creative Station atau mungkin mau nanya tentang teknik sipil ya, tentang kuliah, pengen curhat, silakan nih kita buka. Mungkin untuk 3 orang dulu bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan keresahannya, boleh mungkin raise hand dulu atau Pertanyaannya bebas ya, nggak usah. Jadi nggak harus Creative Station juga nggak apa-apa. Misalnya mau tanya, Kak, lomba-lomba tips and trik lomba dong, dulu kan aku sering ikut lomba tuh. Jadi kalau mau nanya soal lomba silahkan. Atau mungkin mau nanya soal, Kak, emang di dunia kerja tuh gimana sih? Itu juga bisa. Atau mungkin penasaran sama Golden Pot, emang Golden Pot tuh bisa dibagiin, kita bisa menangin Golden Pot, itu juga bisa, ntar aku jelasin. Bebas. Kalian mau tanya apa? Dan kebetulan kita juga sekarang lagi ngembangin ini sih. Jadi kita buat teman-teman yang masih ragu juga, kalian bisa ikut, kita bikin event namanya Belajar Bareng. Itu akan ada setiap minggu. Jadi kita akan ada event Belajar Bareng setiap minggu dari start hari Sabtu besok. Jadi buat teman-teman yang tertarik tapi masih ragu-ragu, silahkan ikut. Belajar Bareng itu gratis. Dan kita bahkan ada real case study, yang dimana nanti real case study itu setiap orang akan dapat soal yang beda, dan nanti akan dapat feedback yang beda-beda juga. Ini juga akan kita improve. Kemarin kita udah propose ini ke salah satu perusahaan juga di Singapura. Mereka cukup tertarik dengan konsep penilaiannya gitu ya. Jadi sertifikasinya menarik. Dan mereka nanti teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman mau ikut, silahkan besok. Itu acara pertama kita. Nanti seterusnya akan selalu ada di setiap minggu. Itu gratis. Silakan, mungkin ada pertanyaan tentang, Kak, aku mau ikut project dong. Cara dapetinnya gimana gitu. udah ada yang raise hand nih, Kak Joras, 2 orang. Ada Kak Teguh sama Kak Teresia. Mungkin boleh Teguh dulu disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mungkin maaf ya kalau suaranya berisik karena saya juga lagi di luar. Mau nanya sih, Pak, tadi kan ada yang belajar bareng ya. Belajar bareng itu terkait apa aja ya? Misalkan apakah hanya SketchUp aja atau berbeda-beda kah aplikasinya atau pembelajaran setiap minggu atau malah berkelanjutan, misalkan minggu ini SketchUp tahap 1 permulaan, minggu depan tahap 2 yang lebih lanjutan, atau setiap minggu tuh course-nya atau pembelajaran yang diberikan tuh beda-beda. Pertanyaan bagus. Nah, jadi di Belajar Bareng sendiri itu kita berbagai aplikasi tapi continue. Jadi contoh misalnya sekarang kita besok lagi AutoCAD. AutoCAD-nya akan continue ngerjain sebuah project sampai selesai. Nah, di berikutnya kita akan ke SAP.
Berikutnya lagi kita akan kayak etaps. Tapi nanti setelah cycle kita kelar, mungkin sekitar 2 bulan kelar, kita akan ngulang lagi cycle-nya dari awal. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan di cycle ini, bisa ikut di cycle berikutnya. Atau mungkin ya bisa juga enroll course ya, kalau teman-teman nggak mau nunggu, karena kita punya jeda mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, sampai seluruh cycle kita kelar. Dan apakah webinar aja? Bukan. Nah, ini dia bedanya. Jadi kita ada namanya Decentralized Certificate. Pertama kali di Indonesia, di dunia tuh baru bentuknya paper, jadi baru penelitian. Tapi kita sudah bisa bikin, bentuknya sudah terrealisasi, teman-teman nanti bisa coba aja. Kalau teman-teman penasaran, besok datang aja, nggak apa-apa. Kita ada buku RSVP-nya kok di Creative Station. Nanti kamu bisa klik di halaman belajar bareng, atau bisa kontak Kak Ansel. Oke? Jadi gitu ya, banyak series, isinya ada banyak aplikasi, tapi nanti kita ngerjain berunut satu project. Jadi nanti kamu benar-benar punya kemampuannya untuk ngerjain project tersebut. Itu dari awal sampai akhir. Menjawab nggak, Teguh? Oke Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oh, itu Teresia mungkin. Yang kedua, mungkin Kak Teresia, silakan. Selamat malam Bang, selamat malam teman-teman semua. Maaf kalau misalnya suara saya berisik karena saya lagi di luar. Sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya kan tadi kan menyebutkan berbagai macam perlombaan. Biasanya perlombaan apa sih yang sering digunakan? Lalu apakah ada pembelajaran mengenai maksudnya perlombaan tersebut di Creative Session? Kayak misalnya mungkin terlalu sering ada, maksudnya ada banyak perlombaan mengenai SketchUp, apakah diajar ataukah ada pembelajarannya di Creative Station atau ada yang lain-lainnya? Itu sih. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ini aku jawab lagi. Besok, jadi besok kita AutoCAD tentang trust lomba khusus KJI KBGI. Kamu boleh search, atau mungkin sebagian dari kamu udah tahu. Kan ada lomba nasional tuh, kompetisi jembatan Indonesia ya, KJI KBGI, dan kompetisi bangunan gedung Indonesia kalau nggak salah KBGI. Nah, itu kita ajarin besok, gratis. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga gimana ngebuat AutoCAD-nya, dan yang isi materinya adalah yang juara KJI KBGI-nya di besok ini. Nah, teman-teman bisa RSVP-nya nanti langsung, dan yang lagi ngadain ini memang dari himpunan universitas lain, tapi teman-teman dari seluruh himpunan seluruh Indonesia bebas boleh gabung. Jadi ini terbuka untuk umum, kita bisa belajar bareng, kita bisa ngerasain rasanya dapat sertifikat juga, yang sertifikatnya khusus, di mana kamu nanti akan bisa lebih dilirik dengan sertifikat ini. Kenapa? Karena sertifikatnya ntar akan ada skornya, dan skornya tuh penilaiannya unik deh. Makanya besok cobain aja. Gitu. Kalau kamu penasaran, jadi kita ada ya. Jadi jawabannya kita akan ada pelatihan-pelatihan khusus lomba itu. Dan kita akan ngasih info-info juga soal lomba buat teman-teman yang mau khususin, oke, saya selama kuliah saya mau ikut lomba dan mau menangin lomba. Saat ini mungkin kita masih bisa akomodirnya lomba nasional. Tapi semakin semangat teman-teman belajar di Creative Session, kita akan coba juga ke lomba-lomba internasional. Gitu. Karena aku juga punya pengalaman di lomba-lomba internasional juga. Jadi di sana kita bisa formulain lah buat teman-teman. Oke, itu paling jawabannya. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Teresia. Oke, terima kasih Kak Teresia. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya ketiga nih, ada Kak Karim ya, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang, selamat malam Kak, selamat malam teman-teman. Saya mau nanya ini, apa tuh untuk pembelajaran itu, apakah ada schedule tertentu atau ini ke diri sendirinya? Kayak ada lesson-nya sendiri, habis itu kita bisa lihat langsung, atau ada set schedule-nya kayak gitu? Atau gabungan antara duanya itu? Terima kasih. Oke. Jadi buat di Creative Session itu ada 2 produk teman-teman BTW. Tadi kan aku udah bilang yang belajar bareng ya, belajar bareng tuh gratis, dan itu akan diadakan setiap minggu. Ini produk kita yang pertama. Produk kita yang kedua namanya course. Yang course itu bentuknya rekaman. Saat ini kita memang masih rekaman kita memang lagi bikin studio juga. Nanti di studio itu kita punya hasil rekaman yang lebih bagus. Tapi untuk saat ini rekamannya masih dari masing-masing expert. Jadi teman-teman yang kalau untuk rekaman ini bisa nyesuaiin. Teman-teman mau belajarnya kapan. Nah, kalau belajar bareng itu ditentukan waktunya. Saat ini sih kita masih melaksanakannya setiap hari Sabtu. Tapi tergantung dari teman-teman lagi. Kalau teman-teman banyak yang minta, Kak, hari Kamis dong, gitu. Kita kan akan akomodir berdasarkan permintaan ya.
Jadi semakin banyak yang minta di hari tersebut, ya kita adain di hari tersebut. Di mana paketnya belajar bareng ini nanti setelah itu akan ada yang namanya sertifikasi terdesentralisasi. Gitu. Yang ini terjadwal ya. Yang kedua ini tadi yang course tadi ini kamu bisa belajar sendiri dan kamu bisa belajar kapanpun. Tapi buat teman-teman yang ketinggalan untuk belajar bareng, itu nanti akan kita record dan kita taruh di platform. Cuman kan kalau ikut belajar bareng itu gratis, tapi nanti kalau nonton recordnya itu berbayar. Gitu. Walaupun harganya pun kita taruh di harga yang murah. Jadi terserah kamu sebetulnya. Kamu mau hadir, nyempetin waktu, atau mungkin ikut yang 30.000 hasil rekamannya. Jadi kau bisa nonton dan tetap dapetin sertifikasi terdesentralisasinya. Gitu. Nih, kata gue angkat tangan lagi nih. Silakan kata Boleh mungkin? Sorry, sebentar ya kata gue ya. Gimana dari Bang Karim? Menjawab nggak nih? Ya, ini jawabnya membantu sekali. Terima kasih untuk course sama Oke. ininya. Ya. Oke, mungkin nanti melanjutkan juga dari pertanyaan Kak Karim, kita akan nunjukin juga nih website kita, supaya teman-teman kebayang ya bentuknya apa dan fitur-fitur apa. Oke, mungkin sekarang bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Teguh, silakan. Iya, mau nanya nih Kak, tadi kan disinggung tentang pelatihan belajar bareng. Besok itu belajar barengnya gimana ya Kak? Dan gimana sih cara kita daftar? Atau kalau memang itu mengadakan himpunan dari kampus lain, bisa nggak sih dari himpunan mahasiswa sipil UPJ gitu juga mengadakan belajar bareng? Terima kasih. Ya, nah jadi gini, belajar bareng itu sifatnya terbuka untuk seluruh mahasiswa dan seluruh mahasiswa yang udah join Creative Station ya. Jadi setiap misalnya gini ya, misalnya ada himpunan bilang, Kak aku mau KJI KBGI atau AutoCAD KJI KBGI dong. Nah saat dia ngadain, itu undangannya nanti untuk seluruh mahasiswa di Indonesia yang udah tergabung di Creative Station. Gitu. Nanti undangannya datang ke kamu semua. Kalian juga bisa follow Instagram kita buat teman-teman tahu kapan ada jadwal belajar bareng. Jadi kamu bisa datang ke sana. Dan kalau misalnya mau ngadain, contoh misalnya gini, ini rebutan sebenarnya buat ngadainnya. Misalnya habis itu UPJ yang minta untuk minggu depan gitu ya, atau 2 minggu lagi UPJ minta untuk kita mau dong ngadain tapi SketchUp dong gitu, misalnya maunya SketchUp ya. Nah itu nanti nggak ada lagi yang bisa ngadain SketchUp kecuali UPJ. Sebenarnya sih semua sama aja, cuma nanti emblem mahasiswa, emblem universitas kalian muncul di event kita, nanti akan ada emblem kalian gitu. Jadi tapi ntar ada prasyaratnya, misalnya UPJ yang mau mengadakan misalnya UPJ gitu ya, itu nanti ada syaratnya. Syaratnya itu adalah minimal kehadiran. Contoh misalnya kalian minimal hadir 20 orang ya, baru kita mau laksanain untuk kalian gitu. Jadi kalau tanggung jawabnya adalah kehadiran aja. Kita nggak pungut biaya, nggak pungut apapun, tapi buat universitas yang mau mengadakan, tanggung jawab mereka adalah kehadiran gitu. Kalau buat yang lainnya gratis, tapi dibuka habis itu buat mahasiswa lainnya seluruh Indonesia. Dan nanti kita juga akan berkembang sih di sini. Setelah belajar pun kita nanti ada sesi fasilnya juga gitu. Tapi buat yang sekarang masih belum ya, ini mungkin baru ada di bulan depan. Kita lagi nyiapin di Creative Station. Itu buat teman-teman yang nanti mau belajar bareng di Creative Station. Buat nanti undangannya sendiri, itu ada di website, namanya Belajar Bareng. Nanti kamu bisa scroll belajar bareng, kamu bisa klik. Nah, itu mungkin baru buka jam 7 pagi besok hari. Sekarang memang masih kita tutup. Nanti akan dibuka di jam 7 besok hari, kamu bisa klik, linknya sudah bisa di besok hari, dan kamu bisa daftar. Besok jam 3 acaranya dilaksanakan. Jadi kamu bisa daftar jam 7, acaranya nanti dilaksanakan jam 3. Gitu. Silahkan buat teman-teman yang penasaran gitu ya, pengen coba dong belajar bareng, terus habis itu ngerasain proses sertifikasinya, silahkan. Soalnya pun nanti kita buatnya khusus, jadi setiap orang akan dapat soal yang beda. Seluruh orang, kita misalnya yang datang 200 orang, 200 orang itu akan dapat soal yang beda. Sistem kita, teknologi kita udah bisa sampai sana nanti. Jadi teman-teman bisa ngerasain serunya mencoba hal baru, dan ya mohon maaf nih nggak bisa contek-contekan, kalian benar-benar belajar. Gitu. Makanya disebutnya belajar bareng. Itu, Teguh menjawab nggak? Oke, Kak. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Udah 4 penanya sih.
Mungkin Silakan. kita lanjut dulu nih Kak ke sesi Oke, berikutnya. oke. Sembari teman-teman kalau masih ada yang mau nanya, boleh ya. Nanti kalian raise hand aja. Akan kita bantu jawab dulu. Oke, nah jadi sekarang kita mau nunjukin nih website kita gitu. Biar sekalian juga melihat mungkin cara-cara mendaftarnya dan segala macam. Aku mau share screen dulu ya. Sudah masuk? Oh ya, mau reminder juga nih buat teman-teman yang belum mengisi absensi, boleh tolong diisi ya absennya. Linknya sudah ada di kolom chat. Oke, mungkin Kak Afwan aku boleh minta tolong untuk dikirimkan link website kita, biar teman-teman kalau ada yang mau buka sekalian, bisa langsung klik aja. Jadi di creativestation.id ya. Nah, teman-teman, di sini mungkin aku mau ngajak kalian buat langsung nih nyobain dan simulasi. Mulai dari membuat akun ya tentunya. Teman-teman bisa mengklik icon orang nih yang paling kanan atas, ada tulisan login, diklik aja. Lalu kalian tinggal sign up bisa dengan email, Google, atau Facebook juga. Di sini karena aku udah punya akun, aku mau langsung login aja ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang kesulitan dalam sign up atau gagal, silakan kabarin aja ya di chat biar kita tahu nih dan bisa bantu juga. Oke, aku mau login dulu. Loh, salah. Teman-teman, kalau misalnya sudah berhasil daftar juga boleh tolong dikabarin ya di chat. Oke, aku mau coba login lagi. Ada yang sudah berhasil sign up? Ada? Boleh ya teman-teman mungkin direspon di chat aja biar kita tahu nih kalian sudah berhasil apa belum. Nah, jadi teman-teman setelah kalian mendaftar nih, udah punya akun, di sini kita pengen memberikan benefit nih buat kalian untuk bisa mencoba course kita dengan gratis untuk yang pertama. Nah, oh ya ini udah ada yang berhasil ya. Kak Teguh udah bisa, Kak Imelda udah bisa juga. Jadi lanjut lagi, setelah kalian bikin akun, teman-teman bisa klik nih link untuk redeem voucher secara gratis khusus bagi teman-teman di sipil UPJ ya. Bisa langsung diklik aja link yang kedua tuh di kolom chat. Nah, nanti kalian langsung mendapatkan poin sebanyak 30.000 nih. Nah, jadi nanti 30.000 tersebut kalian tuh bisa gunakan bebas untuk course apapun yang kalian minati gitu. Jadi di sini kalian bisa klik di course dan lihat-lihat dulu, ngefilter dulu ya, kira-kira apa sih yang kalian minati dan tertarik untuk belajar sekarang. Jadi untuk sekarang software kita yang diakomodir di Creative Station udah cukup banyak ya, ada eTabs, SketchUp, SAP 2000, Tekla. Nah, kalian bisa lihat yang sudah bisa diakses dan juga coming soon di sini udah ada juga ya. Nah, di sini yang sudah bisa diakses misalnya permodelan gedung beton bertulang menggunakan Tekla, terus ada apa lagi nih? Ada BIM gedung beton bertingkat dan nih ada RAP, dan BOQ juga ya. Lalu ada desain 3D dan macam-macam banget. Silahkan kalian buka aja karena nanti bisa lihat juga ya materi apa saja yang kalian dapatkan. Dan kalian juga bisa melihat sneak peek-nya dulu nih. Sneak peek dari video yang akan kalian dapatkan di sini. Nah, ini cukup lama ya. Sneak peek-nya ada selama 34 menit nih. Jadi di sini kalian bisa melihat gambaran dulu lah, gambaran tentang pelatihannya, terus misalnya kalian mau lihat juga nih cara penyampaian expertnya cocok nggak buat kalian gitu. Lalu di sini kontennya bisa kalian lihat ada modul-modulnya, lalu di akhir akan ada kuis ya. Jadi setelah kalian menyelesaikan setiap modul ini, kalian akan mengikuti kuis untuk bisa mendapatkan sertifikat.
dari setiap course gitu. Jadi nanti silakan kalian kepoin aja semua course yang ada di Creative Station. Lalu, oke, teman-teman mungkin aku mau nanya lagi, kalian sudah berhasilkah untuk redeem voucher gratisnya? Boleh ya dikabarin. Oke, sudah berhasil sepertinya untuk redeem voucher ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang gagal redeem voucher, boleh tolong dikabarin aja. Atau nanti teman-teman bisa ya ngabarin ke Teguh supaya nanti kita list kalau misalnya ada yang gagal atau segala macamnya biar kita proses. Oke, ini Kak Mark udah muncul, udah bisa 30.000 poin muncul di akunnya ya. Oke, nah tadi kan teman-teman ada yang nanya ya tentang belajar bareng. Karena kebetulan besok kita udah buka juga untuk belajar bareng yang pertama. Aku mau nunjukin juga cara kalian mendaftarnya ya. Teman-teman bisa klik ke home dulu nih. Lalu di sini kalian langsung bisa melihat ada fitur belajar bareng gitu. Lalu klik aja di daftarnya. Nah, jadi tadi seperti kata Kak Joras karena masih diproses dan bukanya besok pagi, nanti kalian bisa buka akses lagi ya besok pagi untuk daftar gitu. Jadi aku di sini nunjukin caranya aja. Kalian di home langsung klik di icon belajar bareng untuk mendaftar. Begitu ya, betul ya Kak Joras ya? Tuh. Oke deh, jadi silakan yang tadi tertarik, jangan lupa bikin alarm jam 7 pagi supaya kelewatan ya untuk daftarnya. Karena nanti course-nya langsung akan dilakukan di jam 3 sore. Gitu. Oh iya, ini jadi limited seat, kursinya terbatas. Jadi tetap teman-teman bisa jadi nanti teman-teman nggak kebagian kursi karena kita cuma buka untuk 200 partisipan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata agak terlambat atau nanti nggak dapat, ya mungkin bisa ikut di belajar bareng berikutnya, tenang aja, bakal ada terus kok. Ya, jadi untuk bisa mengikuti belajar bareng yang ini, teman-teman harus mendaftar ya. Kalau misalnya belum daftar, teman-teman nggak bisa nih langsung masuk aja gitu ke room-nya nanti. Gitu. Jadi jangan Iya, lupa. bisa, mungkin nanti bisa masuk tapi kamu nggak bisa dapat sertifikat dan Nah, nggak bisa ya. dapat. Iya, ada beberapa fitur kita yang nanti cuma bisa dilakuin di Creative Station setelah kamu daftar. Dan nggak bisa akses secara gratis juga ya Kak untuk recordingnya. Betul, nggak bisa akses secara gratis juga untuk recordingnya kalau kamu nggak daftar. Oke, jadi jangan lupa bikin reminder jam 7 pagi besok. Oke, teman-teman, kalau kira-kira ada pertanyaan lagi kah setelah mungkin aku tunjukin tentang website kita, terus tadi fitur-fiturnya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita buka sesi terakhir ya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Ya, bebas yang mau nanya-nanya. Ya, silakan. Mungkin kita hitung mundur ya. Kalau sudah tidak ada. Kalau dari aku sih udah cukup sih Kak. Oke, Kak Teguh sudah cukup. Yang lainnya sepertinya juga sudah oke ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Sipil UPJ yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan kita bisa sering-sering ketemu ya di event-event Creative Station yang akan datang. Dan yang terdekat besok sore ada pelatihan. Jangan lupa teman-teman mendaftar supaya bisa langsung mencoba nih fitur-fitur yang kita tawarkan. Kalau begitu, kami dari Creative Station, saya Ansel, Daka Joras, dan Afwan juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan. Semoga kita bisa berkembang bersama di Creative Station. Selamat malam semuanya, sampai bertemu kembali. Malam semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya teman-teman, sorry. Sebelum kalian live, mungkin aku boleh ajak foto bareng? Tadi aku lupa nih ngasih taunya. Oke, boleh, Kak. Boleh ya, kita foto dulu ya. Mumpung masih di room semua nih. Mungkin yang bisa open cam, boleh open cam. Ini Kak Mark sama Kak Teguh kayaknya lagi di tempat yang sama ya.
Ketahuan. Oh, ini juga tadi ada Kak Teresya ya? Oke. Mungkin boleh minta tolong ya Kak Afwan untuk difoto. Wow, ramai sekali ini teman-teman. Ini rapatnya di kampus atau di mana nih? Di kampus ya tadi rapatnya. Oh, di kampus. Sampai malam ya berarti di kampus ya? Belum tutup Betah nih ya. gerbangnya. Masih dibuka ya? Mainnya sih sampai malam. Oke deh, kalau gitu kita foto dulu ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, udah kan, Sel. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Selamat malam ya, selamat istirahat. Malam semuanya, selamat istirahat. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Izin dulu ya Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali.